semuanya, nama aku Alifin Nur Azizah dengan NPM 7024210203. Aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Aku menganalisis kesalahan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu, Dr. Muasisa Jadida, MPD. Sumber data yang aku ambil dari skripsi mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun 2023 yang ditulis oleh Yasmin Dianda Putri Anggitya dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan judul skripsi Identifikasi Konten Self-Help pada solo podcast Gua Belajar di Spotify. Bagian yang aku ambil itu dari latar belakang dan kesimpulan. Pokok bahasannya ada 3, yaitu yang pertama, ejaan, yang kedua, kalimat efektif, yang ketiga, paragraf. Yang pertama, di sini ada ejaan. Untuk data kesalahan yang pertama itu ada kata di antara. Analisis pembenarannya, seharusnya kata di dan antara dipisah menjadi di spasi antara, tidak digabung seperti dengan kesalahan yang ada. Yang kedua, yaitu kata aktivitas menggunakan huruf F. Analisis pembenarannya, kata tersebut tidak sesuai dengan KBBI dan yang benar adalah aktivitas menggunakan huruf V, bukan huruf F. Yang ketiga, kata iPod dan broadcasting dan move on di sini tidak bercetak miring. Analisis pembenarannya, seharusnya kata tersebut bercetak miring karena merupakan serapan dari bahasa Inggris. Yang keempat, 16 sampai 64 tahun. Analisis pembenarannya, seharusnya tidak ada spasi dalam penulisan tanda hubung menjadi 16 strip 64 tahun. Yang kelima, ada sebuah kalimat, yaitu konten-konten tersebut diantaranya berjudul tentang lepasin, biar bisa move on, nemenin dia berubah, proses hidup lebih lambat, sayang sama diri sendiri, dan sebagainya. Analisis pembenarannya, pada kalimat tersebut menyebutkan beberapa judul yang di dalam tanda kutip, namun tidak menggunakan huruf kapital di awal kata. Seharusnya, setiap penulisan judul tersebut diawali dengan huruf kapital. Yang keenam, ada kalimat terdapat dalam konten yang berjudul selalu salah. Analisis pembenarannya sama seperti nomor 5. Di kalimat tersebut terdapat judul dan seharusnya diawali dengan huruf kapital. Yang ketujuh ada kata tapi. Dan analisis pembenarannya seharusnya tetapi, bukan tapi. Nomor 8 ada kalimat yang berjudul nepatin janji dengan topik pembahasan, dan analisis pembenarannya sama seperti nomor 5 dan 6. Di kalimat tersebut terdapat judul dan seharusnya diawali huruf kapital. Yang kesembilan ada typo dalam penulisannya, yaitu keseluruhan, yang seharusnya analisis pembenarannya yaitu keseluruhan. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu kalimat efektif. Kalimat yang pertama, permasalahan tersebut tidak hanya dialami oleh orang dewasa, melainkan dialami juga oleh setiap orang, tak terkecuali remaja ataupun remaja menuju dewasa. Analisisnya yaitu, kalimat tersebut dapat dipersingkat dan diperjelas menjadi permasalahan tersebut tidak hanya dialami oleh orang dewasa, melainkan dialami juga oleh remaja, bahkan mereka yang sedang menuju dewasa. Kalimat yang kedua, pada perkembangan media baru inilah yang menyebabkan munculnya digital baru berupa audio yang dapat diakses melalui jaringan internet, yaitu podcast. Analisisnya, kalimat tersebut tidak efektif dan dapat diubah menjadi perkembangan media baru telah memunculkan konten audio digital yang dapat diakses melalui jaringan internet seperti podcast. Kalimat yang ketiga, di Indonesia sendiri awalnya podcast terbilang kurang dinikmati. Namun, sejak tahun 2018 rupanya podcast semakin terus berkembang dan mengalami peningkatan pada pendengar podcast yang cukup signifikan. Analisisnya, terdapat pemborosan kata karena kata semakin dan terus memiliki arti yang sama. Sebaiknya memilih salah satunya saja, seperti di Indonesia sendiri awalnya podcast terbilang kurang dinikmati. Namun, sejak tahun 2018, rupanya podcast semakin berkembang dan mengalami peningkatan pada pendengar podcast yang cukup signifikan. Kalimat yang keempat,
Berdasarkan hasil pada penelitian ini, setelah peneliti melakukan identifikasi konten terkait konten self-help pada podcast di media Spotify, maka dapat disimpulkan bahwa peneliti mengidentifikasi terhadap 5 konten podcast self-help yang disuguhkan oleh podcast Gua Belajar sebagai media dalam aktivitas bantuan diri. Analisisnya, kalimat tersebut kurang efektif. Agar lebih efektif, dapat diubah menjadi berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengidentifikasi 5 konten self-help pada podcast yang disuguhkan oleh podcast Gua Belajar di Spotify sebagai media pengembangan diri. Kalimat yang kelima, dalam hal ini, terkait isi konten podcast Gua Belajar sebagai media dalam aktivitas bantuan diri bagi pendengarnya, maka dapat disimpulkan bahwa dari kelima karakteristik yang memiliki oleh bantuan diri atau self-help, terlihat adanya kecocokan pada karakteristik yang juga dimiliki oleh podcast Gua Belajar pada media Spotify sebagai media podcastnya. Analisisnya, kalimat tersebut terlalu panjang dan berbelit sehingga sulit dipahami dan dapat diubah menjadi terkait isi konten podcast Gua Belajar sebagai media pengembangan diri bagi pendengarnya, dapat disimpulkan bahwa kelima karakteristik yang dimiliki oleh konsep self-help sesuai dengan karakteristik yang terdapat pada podcast Gua Belajar di Spotify. Selanjutnya memasuki yang ketiga, yaitu paragraf. Ini adalah paragraf yang pertama, dan analisis pembenarannya pada kalimat penyimpul sebenarnya merupakan kalimat pendukung. Oleh karena itu, kalimat penyimpul tidak ada secara eksplisit dalam paragraf ini. Untuk memberikan kesan penyimpul, sebaiknya ditambahkan kalimat yang menegaskan kembali ide utama tentang fase menjelang dewasa atau memberikan gambaran tentang perubahan yang terjadi pada individu di fase ini. Untuk koherensinya, paragraf ini kurang koheren. Ini adalah paragraf yang kedua, dan untuk analisisnya, pada kalimat topik, ini bukanlah kalimat topik yang lengkap, karena tidak memiliki subjek yang jelas dan tidak membentuk pernyataan penuh. Pada kalimat penyimpul, ini lebih berfungsi sebagai tambahan informasi, bukan kesimpulan. Dan koherensinya, paragraf ini kurang koheren. Ini adalah paragraf yang ketiga, dan analisisnya, pada kalimat topik, ini terlalu panjang dan berbelit. Penggunaan kata konten yang berulang membuat kalimat terdengar redundan. Dan untuk kalimat penyimpul, paragraf ini tidak memiliki kalimat penyimpul yang jelas. Untuk koherensinya, paragraf ini kurang koheren karena beberapa kalimat tidak saling terhubung dengan baik dan ada pengulangan kata-kata yang membuat kalimat terasa bertele-tele dan tidak terdapat kalimat penyimpul. Ini adalah paragraf yang keempat. Dan analisisnya, pada paragraf ini tidak ada kalimat penyimpul yang jelas. Dan untuk koherennya, paragraf ini cukup koheren, tetapi beberapa kalimat terasa kurang terorganisir dan terlalu panjang. Baiklah, itu saja analisis kesalahan berbahasa Indonesia dari skripsi identifikasi konten self-help pada solo podcast Gua Belajar di Spotify. Terima kasih.